Tapi ia selalu bangkit lagi, menolak untuk menyerah. Beberapa pasien lain yang melihatnya bahkan terheran-heran. Anak muda itu luar biasa. Meski sakitnya berat, semangatnya tidak pernah padam, bisik seorang pasien tua kepada istrinya. Tak ada keluarga yang datang, tak ada istri yang menunggu, hanya dirinya sendiri yang menjadi penguat. Namun justru dari kesendirian itulah lahir tekad yang tak tergoyahkan. Bulan demi bulan berlalu. Perlahan, Irfan bisa berjalan lagi dengan bantuan tongkat. Wajahnya yang dulu pucat kini mulai menampakkan sedikit warna. Dan di balik tatapan matanya yang tenang, ada bara yang terus menyala. "Waktuku belum habis," ucapnya lirih di suatu pagi saat ia menatap bayangannya sendiri di kaca. "Kalau mereka pernah meninggalkanku, kelak aku akan buat mereka melihat siapa aku sebenarnya." Itulah janji yang ia genggam erat. Janji yang akan membawanya pada perjalanan panjang, penuh air mata, darah, dan kebangkitan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu, udara segar menyapa ketika Irfan akhirnya keluar dari rumah sakit setelah berbulan-bulan dirawat. Tubuhnya memang belum sepenuhnya pulih. Langkahnya masih dibantu tongkat, tapi hatinya terasa lebih kuat dari sebelumnya. Ia menatap langit yang biru dengan dada bergetar. "Terima kasih ya Allah, Engkau masih kasih aku kesempatan," bisiknya lirih. Namun begitu sampai di rumahnya, kenyataan pahit kembali menyambut. Pintu yang dulu sering dibuka, Listi kini terkunci sepi. Meja makan berdebu, kursi kosong, dan lemari pakaian yang tinggal separuh. Semua barang berharga, tabungan, bahkan perhiasan kecil, lenyap dibawa pergi oleh Listi. Rumah itu kini hanyalah cangkang kosong, tanpa senyum, tanpa suara. Irfan duduk di lantai ruang tamu, menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Jadi, begini, sisa hidupku sekarang," ucapnya lirih. Namun tangisan itu tidak lama. Ia mengusap air matanya dan menatap sekeliling dengan tekad baru. "Kalau semua benar-benar hilang, aku akan mulai dari nol. Aku gak akan biarkan diriku hancur selamanya." Hari-hari pertama terasa berat. Irfan keluar rumah dengan pakaian sederhana, mencari pekerjaan meski tubuhnya masih lemah. Banyak yang menolak, banyak pula yang meremehkan. "Kamu masih sakit, gak mungkin kuat kerja," kata seorang pemilik toko yang ia datangi. Tapi Irfan tidak menyerah. Ia mulai dari pekerjaan kecil, apa saja yang bisa dilakukan. Menjadi asisten di bengkel, mengantar barang, bahkan ikut memindahkan dus di gudang meski tubuhnya masih sering gemetar. Setiap tetes keringat terasa seperti cambuk yang membentuk dirinya kembali. Di malam hari, saat orang lain beristirahat, Irfan duduk di depan meja kayu usang di rumahnya. Ia menuliskan rencana-rencana kecil di kertas lusuh. "Kalau aku bisa nabung sedikit demi sedikit, aku bisa buka usaha kecil. Dari situ aku bisa bangkit lagi," gumamnya. Kesendirian menjadi sahabatnya. Luka hati menjadi bahan bakar. Sementara ingatan akan wajah Listi bersama Sambo terus menyalakan api di dalam dadanya. Tanpa mereka tahu, dari sebuah rumah kosong yang sepi, seorang pria yang pernah ditinggalkan sedang menyiapkan kebangkitan besar yang kelak akan mengguncang dunia mereka. Hari-hari Irfan berjalan lambat, namun setiap langkah kecil terasa berarti. Pagi ia bekerja serabutan, sore tubuhnya terkulai lelah. Malam ia memaksa diri tetap duduk menulis di atas kertas lusuh. Tangannya gemetar, tapi matanya memancarkan tekad. Di bengkel tempat ia membantu, banyak yang meremehkan. "Anak muda itu sakit-sakitan, paling sebentar lagi berhenti," celetuk seorang mekanik tua sambil tertawa. Namun Irfan menanggapi dengan senyum tipis, meski hatinya perih. Ia tahu, kata-kata meremehkan hanya akan jadi bahan bakar bagi semangatnya. Uang yang ia dapat memang tidak banyak. Sekadar cukup untuk makan dan sedikit menabung. Tapi setiap rupiah yang ia sisihkan, baginya bagaikan batu bata kecil untuk membangun dinding baru. Malam demi malam, ia belajar sendiri. Membaca buku tentang bisnis,
mendengarkan pengalaman orang-orang sukses, dan mencatat semua ide yang terlintas. Sakit di tubuhnya sering datang tiba-tiba, membuatnya terbatuk keras hingga dadanya terasa terbakar. Namun ia tetap bertahan. Aku harus buktikan aku bukan orang gagal, bisiknya dengan suara parau. Sementara itu, di tempat lain, Listi hidup penuh tawa bersama Sambo. Mereka duduk di restoran mahal, bercanda sambil memamerkan kemewahan. Listi seolah lupa pernah punya suami yang terbaring koma. Di matanya kini hanya ada Sambo dan uang yang mengalir. Namun kehidupan mewah itu sesungguhnya rapuh. Sambo mulai gelisah dengan posisinya di perusahaan. Tekanan dari atasan semakin besar, persaingan semakin ketat, dan ada kabar bahwa perusahaan itu sedang dalam masa transisi. Listi tak mengerti, ia hanya tahu bagaimana menikmati hasil. Di sisi lain, Irfan justru menapaki jalan berbeda. Dari uang hasil kerja kerasnya, ia membuka usaha kecil menjual makanan ringan di pinggir jalan. Awalnya hanya dengan gerobak sederhana, tapi pelanggan mulai berdatangan. Senyum tipis muncul di wajahnya setiap kali ada orang yang membayar. Inilah langkah pertama, gumamnya lirih. Meski sederhana, ia merasa hidupnya kembali punya arah. Api kecil dalam dirinya mulai menyala lebih terang, meski belum ada yang tahu kemana api itu akan membakar. Dan tanpa disadari, takdir mulai mengatur jalannya. Jalan yang suatu hari akan mempertemukan lagi Irfan, Listi, dan Sambo dalam keadaan yang sama sekali berbeda. Gerobak kecil di pinggir jalan itu menjadi saksi perjuangan Irfan. Setiap pagi ia mendorongnya perlahan dengan tongkat di tangan kiri. Tubuhnya masih lemah, tapi semangatnya jauh lebih kuat. Di atas gerobak ada beberapa toples kaca berisi gorengan dan makanan ringan sederhana. "Bang, 1 risol sama tempe mendoan ya," ucap seorang pelanggan muda. Dengan senyum tipis, Irfan melayani, membungkus dengan kertas coklat lusuh. Uang receh yang ia terima diselipkannya ke kotak kecil di bawah gerobak. Meski hasilnya tak seberapa, ada kepuasan tersendiri. Setiap rupiah terasa seperti bukti bahwa ia masih bisa berdiri, masih bisa melanjutkan hidup. Hari demi hari, usahanya mulai dikenal. Para pekerja kantoran yang lewat sering mampir membeli sarapan. Anak-anak sekolah pun senang dengan jajanan murahnya. Dari situlah, perlahan tabungannya bertambah. Namun perjuangan bukan tanpa rintangan. Suatu sore, hujan deras mengguyur. Angin kencang hampir merobohkan gerobaknya. Makanan yang tersisa basah, dagangan hari itu rugi. Irfan terduduk lemas di bawah atap warung kosong. Tubuhnya menggigil kedinginan. "Ya Allah, kuatkan aku. Aku gak boleh menyerah," doanya dengan suara bergetar. Keesokan harinya, bukannya menyerah, ia justru kembali dengan semangat baru. Ia belajar cara membungkus makanan lebih rapi, membeli plastik sederhana untuk melindungi dagangan dari hujan. Dari pengalaman pahit itu, ia tahu bagaimana memperbaiki langkahnya. Tak disangka, kerja kerasnya dilirik oleh seorang pelanggan setia. Seorang pria paruh baya yang selalu membeli gorengan tiap pagi. Suatu kali pria itu berkata, "Kamu rajin sekali, Nak. Saya suka semangatmu. Kalau kamu mau, saya ada kenalan yang bisa bantu pasarkan produkmu lebih luas." Irfan terdiam sejenak. Hatinya berdebar. Itu bukan tawaran biasa, melainkan pintu kecil menuju sesuatu yang lebih besar. Dengan penuh kerendahan hati, ia mengangguk. "Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin." Dari gerobak kecil itu, langkah Irfan mulai melebar. Kesempatan baru terbuka, meski ia sendiri belum tahu sejauh apa jalan itu akan membawanya. Sementara itu, jauh di sisi lain kota, Listi mulai merasakan bayangan resah. Sambo yang dulu selalu tersenyum kini sering pulang dengan wajah muram. Tekanan pekerjaannya semakin berat. Namun Listi tak terlalu peduli. Pikirannya hanya pada perhiasan baru yang ingin ia beli. Ia tak tahu, roda kehidupan sedang berputar. Dan sebentar lagi, arah putaran itu akan membuatnya terkejut.
Beberapa bulan berlalu sejak Irfan mendapat tawaran dari pria Parubaya yang sering membeli dagangannya. Dengan tekun, ia mulai membuat lebih banyak makanan. Tidak hanya untuk gerobak kecil, tapi juga dititipkan ke beberapa warung sekitar. Awalnya hanya 2 warung kecil yang mau menerima, namun karena kualitas rasanya disukai, jumlah warung yang menitipkan dagangan Irfan semakin bertambah. Setiap pagi, Irfan bangun lebih awal, menyiapkan adonan dengan tangan sendiri. Meski tubuhnya masih sering terasa lemah akibat sisa penyakitnya, semangatnya tidak pernah padam. Saat rasa sakit menyerang, ia berhenti sebentar, menarik napas dalam, lalu kembali bekerja. Kalau aku menyerah sekarang, aku gak akan pernah bisa bangkit, gumamnya lirih. Tabungan perlahan meningkat. Dari yang semula hanya bisa membeli tepung seadanya, kini ia mampu membeli perlengkapan yang lebih baik. Gerobaknya pun sedikit ia perbaiki, diberi cat baru meski sederhana. Para pelanggan setia semakin banyak, dan nama gorengan Irfan mulai dikenal di sekitar pasar. Di sisi lain, Listi mulai merasa ada yang ganjil dalam hidupnya bersama Sambo. Awalnya, ia dibanjiri hadiah dan kemewahan. Tapi belakangan, Sambo sering pulang dengan wajah murung, bahkan kadang tak membawa apa-apa. "Ada apa sih, Mas? Kok belakangan kamu kayak orang stres terus?" tanya Listi suatu malam. Sambo hanya menghela napas panjang. "Perusahaan lagi goyah, Lis. Aku juga bisa kena imbasnya."